Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Amerika Serikat untuk pertama kalinya menggunakan drone laut kamikaze Corsair dalam operasi tempur resmi untuk menghantam fasilitas kapal dan kapal selam Iran di Bandar Abbas. Sehari setelahnya, Washington bahkan mengumumkan blokade laut penuh terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Namun, di saat yang sama, landasan Bandara Sana'ah dihantam, pesawat Iran dialihkan, dan Houthi membalas dengan rudal serta drone menuju Arab Saudi. Apakah semua ini merupakan rangkaian serangan terpisah atau tanda bahwa konflik sedang bergerak menuju perang kawasan yang jauh lebih besar? Namun, sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 13 Juli 2026, Komando Sentral Amerika Serikat membuka sebuah rekaman yang langsung menarik perhatian dunia militer. Rekaman itu memperlihatkan operasi tempur yang tidak menggunakan kapal perang besar, tidak membawa awak manusia, dan tidak bergantung pada serangan udara. Senjata utama yang digunakan adalah kendaraan laut tanpa awak bernama Corsair, sebuah drone permukaan yang dirancang bergerak menuju sasaran, menembus pertahanan pesisir, lalu menghantam titik yang telah ditentukan dengan tingkat presisi tinggi. Serangan tersebut sebenarnya berlangsung pada 12 Juli 2026, satu hari sebelum diumumkan kepada publik. 3 Corsair bergerak menuju kompleks pangkalan Angkatan Laut Bandar Abbas, salah satu pusat kekuatan maritim terpenting Iran. Sasaran mereka bukan kapal dagang, bukan terminal minyak, dan bukan kawasan sipil. Target yang dipilih adalah fasilitas pemeliharaan kapal dan kapal selam, tempat armada Iran menjalani perbaikan, pemeriksaan teknis, pengisian perlengkapan, dan persiapan sebelum kembali beroperasi. Pemilihan fasilitas itu menunjukkan bahwa Amerika tidak hanya ingin menciptakan ledakan sesaat. Washington tampaknya berusaha merusak bagian yang menopang kesiapan tempur Iran dari belakang. Sebuah kapal yang masih utuh tetap tidak berguna apabila tidak dapat diperbaiki, tidak memperoleh suku cadang, atau tidak memiliki tempat aman untuk menjalani perawatan. Dengan menyerang pusat pemeliharaan, kerusakan dapat menyebar perlahan ke seluruh jaringan armada tanpa harus menenggelamkan setiap kapal satu persatu. Corsair juga membawa pesan baru dalam perang laut modern. Kendaraan kecil tanpa awak dapat mendekati pelabuhan dengan resiko lebih rendah dibandingkan kapal tempur berawak. Bentuknya yang dekat dengan permukaan air membuatnya lebih sulit terlihat oleh radar tertentu, terutama di wilayah padat lalu lintas yang dipenuhi kapal sipil, perahu nelayan, dermaga, dan struktur pelabuhan. Iran tidak lagi cukup mengawasi langit dan jalur laut terbuka. Setiap benda bergerak di permukaan air kini dapat menjadi ancaman. Secara militer, operasi ini kemungkinan tidak hanya ditujukan untuk menghancurkan sasaran. Amerika juga dapat mempelajari pola respon Iran, waktu deteksi, arah pergerakan patroli, sistem senjata yang diaktifkan, serta jalur komunikasi pertahanan dapat dipantau selama serangan berlangsung. Informasi tersebut sangat penting untuk merancang operasi berikutnya, terutama apabila Washington berniat melanjutkan tekanan terhadap instalasi pesisir Iran. Lokasi Bandar Abbas menambah bobot strategi serangan. Pangkalan itu berada dekat Selat Hormuz, jalur sempit yang dilalui sebagian besar ekspor energi dari kawasan Teluk. Dari wilayah inilah, Iran memiliki kemampuan mengawasi, mengganggu, atau menekan kapal komersial internasional. Dengan menghadirkan Corsair di dekat pusat kekuatan tersebut, Amerika menunjukkan bahwa garis pertahanan Iran dapat ditembus tanpa mengirim pasukan dalam jumlah besar. Operasi ini menandai perubahan dari perang yang mengandalkan kapal raksasa menuju serangan kecil, senyap, dan sulit diprediksi. Amerika tidak sekedar memperkenalkan senjata baru, mereka sedang memperlihatkan cara baru untuk melumpuhkan kekuatan laut Iran dari titik yang paling menentukan.
Serangan ini sekaligus memperlihatkan perubahan perhitungan resiko di pihak Amerika. Tidak ada pilot yang harus menembus pertahanan udara, dan tidak ada awak kapal yang ditempatkan dekat garis pantai Iran. Bila drone gagal mencapai sasaran, kerugiannya terbatas pada perangkat. Bila berhasil, dampaknya dapat mengganggu operasi pelabuhan selama berhari-hari. Model serangan seperti ini memungkinkan tekanan dilakukan berulang dari arah berbeda dengan biaya militer yang lebih rendah bagi Washington sendiri dalam tahap awal konflik. Pada 13 Juli 2026, Pusat Informasi Maritim Bersama yang berada di bawah koordinasi Angkatan Laut Amerika Serikat mengeluarkan pemberitahuan paling keras sejak konflik memasuki kawasan Teluk. Blokade maritim penuh terhadap Iran dijadwalkan mulai berlaku pada 14 Juli 2026 pukul 20 waktu universal atau 15 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Sejak batas waktu itu, setiap kapal yang berusaha memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran akan berada di bawah pengawasan langsung armada Amerika. Perintah tersebut mencakup terminal minyak, pelabuhan dagang, pangkalan militer, dan titik bongkar muat di sepanjang garis pantai Iran. Kapal berbendera asing tidak otomatis memperoleh pengecualian. Kepemilikan muatan, tujuan pelayaran, dokumen pelabuhan, serta identitas operator akan diperiksa sebelum sebuah kapal diizinkan melanjutkan perjalanan. Armada yang dianggap melanggar dapat diarahkan ke lokasi lain, ditahan, atau dipaksa berhenti dengan kekuatan. Washington berusaha membedakan blokade terhadap Iran dengan penutupan total Selat Hormuz. Kapal netral yang hanya melintas menuju Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab atau negara lain masih diperbolehkan melewati jalur tersebut. Pemisahan ini dirancang agar Amerika tidak terlihat menghentikan perdagangan seluruh kawasan. Namun, pelaksanaannya jauh lebih rumit daripada bahasa resmi yang tertulis di atas kertas. Sebuah kapal tanker dapat mengubah tujuan setelah melewati pemeriksaan. Kapal kargo dapat mematikan perangkat pelacak, menggunakan nama perusahaan berbeda atau memindahkan muatan di tengah laut. Beberapa kapal juga dapat berlayar di bawah bendera negara lain meskipun kepemilikan sebenarnya terhubung dengan jaringan Iran. Setiap pemeriksaan membutuhkan waktu, personel, intelijen, dan keputusan cepat di tengah jalur pelayaran yang sangat padat tanpa jeda panjang. Situasi ini menciptakan ruang besar bagi kesalahan. Nahkoda yang terlambat menjawab panggilan radio dapat dianggap menolak perintah. Kapal patroli Iran yang mendekati proses pemeriksaan bisa dibaca sebagai ancaman. Perubahan arah mendadak dapat memicu tembakan peringatan, pengejaran, atau benturan langsung sebelum kedua pihak memahami maksud satu sama lain. Tujuan blokade tidak berhenti pada ekspor minyak. Amerika berusaha memotong aliran suku cadang, bahan bakar, komponen elektronik, mesin, logam khusus, dan perlengkapan navigasi yang dibutuhkan industri pertahanan Iran. Tanpa pasokan tersebut, proses perbaikan kapal, produksi misil, pemeliharaan radar, serta pengoperasian fasilitas pesisir dapat melambat secara bertahap. Tekanan ekonomi juga muncul sebelum satu kapal ditangkap. Perusahaan asuransi dapat menaikkan tarif secara drastis. Operator pelayaran mungkin membatalkan rute. Bank dapat menolak membiayai transaksi yang dianggap terlalu berisiko. Pelabuhan Iran bisa kehilangan arus barang hanya karena pemilik kapal tidak bersedia menghadapi kemungkinan pemeriksaan militer. Iran memiliki banyak cara untuk membalas tanpa mengirim armada besar. Ranjau laut, kapal cepat, drone, resel pesisir, gangguan navigasi, dan serangan cyber dapat digunakan untuk mengacaukan operasi blokade. Taktik semacam itu memaksa Amerika menjaga wilayah luas secara terus-menerus sambil melindungi kapal komersial yang bergerak di antara dua kekuatan bersenjata. Di lapangan, kapal perang Amerika harus membentuk koridor pengawasan yang bergerak mengikuti arus pelayaran. Pesawat patroli maritim akan membantu membaca pola perjalanan, sedangkan pusat komando membandingkan data radar dengan dokumen perdagangan. Kapal yang kehilangan sinyal pelacak atau menyimpang dari rute dapat segera masuk daftar pemeriksaan. Beban terbesar justru terletak pada kemampuan memilah ancaman nyata dari ribuan pergerakan sipil yang berlangsung setiap hari di perairan sempit tersebut tanpa jeda panjang. Blokade ini mengubah laut menjadi ruang pemeriksaan, tekanan, dan perang syaraf. Setiap kapal yang mendekati garis pantai Iran kini membawa kemungkinan krisis baru.
Pada 13 Juli 2026, ketegangan berpindah dari perairan Teluk menuju langit Yaman. Sebuah serangan udara menghantam landasan pacu utama Bandara Internasional Sanaa dan merusak bagian penting yang dibutuhkan pesawat untuk mendarat. Serangan itu dilakukan ketika sebuah pesawat milik Mahan Air sedang menuju ibu kota Yaman dengan membawa delegasi tinggi Houthi dari Teheran. Delegasi tersebut baru menghadiri upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran. Kehadiran mereka menunjukkan eratnya hubungan politik antara Houthi dan Teheran pada saat tekanan terhadap Iran sedang meningkat. Pesawat itu bukan hanya membawa penumpang, penerbangannya memiliki nilai simbolis karena memperlihatkan bahwa jalur langsung antara Iran dan wilayah yang dikuasai Houthi masih dapat digunakan. Kementerian Pertahanan Yaman yang diakui secara internasional kemudian menyatakan bertanggung jawab secara politik atas keputusan menyerang landasan. Pemerintah menuduh penerbangan tersebut memasuki wilayah udara Yaman tanpa izin resmi. Dalam penjelasannya, penghancuran landasan dipilih untuk mencegah pesawat Iran mendarat, bukan untuk menembak pesawat sipil di udara. Akibat kerusakan itu, awak Mahan Air harus mengubah rute ketika pesawat masih berada dalam perjalanan. Penerbangan tersebut akhirnya mendarat dengan aman di Bandara Hudaidah, wilayah pesisir yang berada di bawah kendali Houthi. Pengalihan ini menyelamatkan pesawat, tetapi sekaligus memperlihatkan bahwa akses udara menuju Sanaa dapat diputus hanya dengan menghantam satu fasilitas penting. Identitas pelaksana serangan tetap menjadi bagian paling gelap dari peristiwa tersebut. Pemerintah Yaman mengambil tanggung jawab atas perintah operasi, sedangkan Houthi menuduh jet tempur Saudi Arabia sebagai pelaksana utama. Riyadh tidak segera mengkonfirmasi tuduhan itu. Dukungan militer Saudi kepada pemerintah Yaman membuat dugaan keterlibatan tersebut masuk akal, tetapi belum cukup untuk disebut sebagai kepastian. Tidak lama setelah landasan Sanaa rusak, Houthi meluncurkan serangan balasan menuju wilayah selatan Saudi Arabia. Pada 13 Juli 2026, kombinasi rusal balistik dan drone diarahkan ke kawasan Bandara Internasional Abha. Pertahanan udara Saudi diaktifkan untuk menghadapi ancaman tersebut. Laporan awal menyebutkan tidak ada korban jiwa maupun cedera, sementara aktivitas keamanan di sekitar bandara segera diperketat. Pemilihan Abha membawa pesan yang sangat terukur. Houthi membalas serangan terhadap bandara dengan menargetkan bandara lain. Sasaran itu memiliki nilai sipil, ekonomi, dan psikologis. Gangguan kecil saja dapat mempengaruhi jadwal penerbangan, meningkatkan biaya keamanan, serta menimbulkan kekhawatiran bagi maskapai yang menggunakan jalur udara Saudi. Setelah serangan tersebut, juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, memperingatkan maskapai internasional agar menjauhi wilayah udara Saudi. Ia menyatakan bahwa lebih banyak infrastruktur penting kerajaan dapat menjadi sasaran apabila pembatasan terhadap penerbangan menuju Yaman tidak dicabut. Ancaman ini memperluas tekanan dari medan tempur menuju industri penerbangan sipil. Houthi tidak perlu menghancurkan banyak fasilitas untuk menciptakan dampak besar. Cukup dengan mempertahankan ancaman yang dianggap kredibel, maskapai dapat mengubah rute, menunda penerbangan, atau menghentikan layanan sementara. Strategi tersebut memberi kelompok itu kemampuan menekan Saudi melalui ketidakpastian yang terus berlangsung di udara. Pada saat yang sama, pengamanan bandara di selatan kerajaan diperkuat dengan patroli udara, radar bergerak, dan kesiagaan baterai pencegat. Langkah ini menunjukkan bahwa ancaman Houthi tidak diperlakukan sebagai gertakan kosong. Setiap peluncuran memaksa Saudi mengeluarkan sumber daya, menutup sebagian ruang udara, dan menjaga fasilitas sipil tetap beroperasi. Tekanan seperti ini dapat berlangsung lama karena biaya sebuah drone penyerang jauh lebih rendah dibandingkan biaya rusal pencegat yang digunakan untuk menghancurkannya sebelum mencapai sasaran di kawasan pegunungan sekitar Abha yang menjadi jalur pendekatan utama bagi pesawat penyerang musuh. Rangkaian peristiwa pada 12 hingga 14 Juli 2026 memperlihatkan bagaimana konflik di Timur Tengah bergerak semakin luas. Dari serangan drone laut di Bandar Abbas, ancaman blokade terhadap pelabuhan Iran, hingga serangan udara dan balasan rudal yang melibatkan Yaman serta Arab Saudi. Setiap langkah militer kini tidak lagi berdiri sendiri. Satu serangan dapat memicu respons di wilayah lain, mengganggu jalur perdagangan, penerbangan sipil, dan keamanan kawasan dalam waktu yang sangat singkat. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini.
Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.